Kesalahan teknis ya. Tunggu sebentar ya. Dia mau di-sharing mungkin. Sambil nunggu. Pak Rocky mau di-sharing sesuatu? Closingnya hari ini, closing hari ini gede ya Pak ya? Oh iya, luar biasa. Ya, nanti kita ketemu sama Mbak Citra ya setelah ini ya. Langsung cari order. Mbak Citra yang ngeri. Hah? Mbak Citra Mbak ngeri. Citra yang ngeri. Ada yang mau di-sharing mungkin? Untuk isi waktu dari Ibu. Dari ibu saya? Dari Ibu sendiri. Oh dari saya sendiri. Kan isi waktu. Isi waktu ya, apa ya? Nyanyi ya? Oke, untuk para peserta PAUD, saya informasikan bahwa stok payung akan segera ready. Yang mau silakan untuk down payment ya di Bu Ika. Down paymentnya 50% dari harga ya. Itu payungnya luar biasa, ada logonya First, ada logonya Prudential. Berarti warnanya dua ya, salur, merah sama putih. Itu bagus untuk dan cocok untuk ketika kita mau selling atau reselling, bahwa hadiah tersebut pasti nasabahnya akan closing ya. Ukurannya payung golf ya, berarti yang besar cukup, dan itu sudah segera ready. Segera untuk teman-teman yang mau beli silakan hubungi Bu Ika, bayar down paymentnya dan hubungi aja ya. Oke, terima kasih.
pembicara kita kali ini Bu Venita Silviana. Semangat pagi. Lumayan ya, ada 2000 orang di ruangan ini. Oke, sebelumnya iya. Terima kasih buat Bapak Anggo ya sama Ibu Citra sudah mengundang saya untuk sharing di sini. Juga terima kasih juga buat para leader yang ada di True Harvest ya. Tepuk tangan buat para leader ya. Oke, teman-teman, saya di depan sini bukan berarti mau menggurui ya atau yang lebih pinter atau yang lebih hebat, tidak. Saya hanya mau sharing, berbagi dengan apa yang bisa saya capai di Prudential. Tepuk tangan buat Prudential teman-teman ya. Sebelumnya sudah gak pernah kenal sama saya ya, baru kali ini ya teman-teman ya. Oke, saya akan perkenalkan diri ya. Nama saya Venita Silviana. Teman-teman boleh panggil V, Mbak V, Bu V, terserah ya. Karena saya di sana V panggilannya. Oke, teman-teman, saya join di Prudential itu Maret 2014. Kemudian Allah itu selalu memberikan cerita menarik buat saya. Perjalanan saya menuju menuju di Prudential ini ya. Dari awal saja saya pas ketika AAJI ya habis mengerjakan beberapa soal 50 gitu ya. Ternyata komputer hang, mati teman-teman. Dan di situ saya digantungkan sama Prudential. Saya ini lulus atau enggak, saya belum tahu jawabannya. Sampai sekitar bulan awal Mei saya baru dikabari bahwa saya ini lulus. Itu pun kemarin ada 6 orang ya yang lulus, hanya 2 orang. Dan di situ mulai saya kemarin sempat down ya, aku nggak direstui gitu ya, kok gini ya. Padahal teman-teman, dulu saya berawal dari nasabah ya. Dulu pas waktu itu saya kan backgroundnya pemilik jualan baju ya, di pasar 3, kemudian di rumah toko baju 1. Dan kemudian rutinitas saya setiap hari kan di pasar gitu ya, monoton gitu aja, di pasar, kemudian dapat uang, kemudian setelah dapat uang pulangan ya, hampir setiap minggu sekali saya ke Surabaya, ke Kapasan atau ke PGS ya. Oh iya, itu tiap minggu sekali saya pulangan gitu ya, setiap hari seperti itu. Saya ke pasar, dapat uang, saya ambil baju lagi, saya jual lagi, dan nggak ada yang menarik gitu loh, jadi cuma itu aja gitu. Dan kemudian di situ saya baru sadar bahwa saya ternyata butuh yang namanya tabungan jangka panjang, bukan tabungan asuransi loh. Ini juga bisa bikin teman-teman untuk prospek ya, dan prospek kadang sama orang yang nggak mau, yang nggak alergi sama asuransi, teman-teman bisa buat itu tabungan jangka panjang. Dulu kan kita benar-benar nyari, nabung di mana ya? Kalau nabung di BRI kan itu sering saya ambil, kan kelihatan nominalnya, wah yang tabungan, tiba-tiba jalan-jalan kemana, pengen sesuatu pasti diambil ya. Jadi nggak bisa kepingin punya tabungan sih nggak bisa diambil ketika jangka panjang. Nah, padahal setiap seminggu sekali atau setiap hari ya di pasar tuh saya ditawarin sama agen asuransi, dan mereka nawarinnya bukan tabungan tapi asuransi. Di situ salahnya mereka ya, sehingga saya nggak klik. Ketika Mbak, ayo Mbak, temen itu loh kan orang swasta nggak punya kesehatan, jadi ini loh tabungan asuransi. Di situ saya nggak pernah klik, wah apa asuransi gitu ya, karena memang nggak pernah tahu asuransi itu apa. Pikiran saya asuransi itu haram gitu ya, terus dongakno loro, dongakno mati, ora-ora gitu. Teman-teman jangan kaget ya, nanti seri saya ini teman-teman pasti nemui banyak kata-kata Mandarin ya, bahasa Mandarinnya keluar semua nanti. Oke. Kemudian saya cari nih, kok nggak di mana ya, nabung di mana ya enaknya ya, nggak mau nabung di bank, mesti tak ambilin gitu. Akhirnya teman saya, leader saya ya, dia teman di BBM tuh, dia sering buat status tentang tabungan, terus buat DP gitu ya. Jadi teman-teman di sini manfaatkan HP teman-teman ya.
di media sosial juga gitu ya, dimanfaatkan. Mungkin ketika dan promosi sekali, 2 kali, 3 kali nggak ada yang klik ya, nanti suatu saat pasti ada yang minat. Dulu saya perhatiin DP leader saya ya, kok tabungan? Saya kan lagi nyari di tabungan ya, nggak cuma saya perhatikan aja, nggak saya komen. Kemudian buat lagi, antusias gitu loh dia tentang prudential itu ya. Dan di situ padahal saya sering ditawarin, Mbak ini loh, ayo Mbak nabung di Prudent. Tabungan apa? Tabungan asuransi Westorah gitu. Akhirnya terus saya tanya ke itu ya leader saya, itu apa? Saya gitu. Oh ini tabungan prudential, tabungan jangka panjang. Nah itu dia. Jadi di situ saya klik langsung, oke, kamu ke rumahku aja gitu. Tabungan ini yang saya cari, saya gitu. Akhirnya langsung closing di tempat ya leader saya. Langsung saya ikut sama suami. Waktu itu premi 500-an, sekitar 2012. Dan di situ saya mulai bergabung di Prudential. Nah, singkat cerita ternyata leader saya ini kan mau promosi unit manager. Dia butuh yang namanya kaki, agent ya. Jadi dia ngajak saya, Fer, ayo kamu jadi agent ya. Dan saya nggak ada minat sama sekali, terus nggak berminat sekali ya. Dia kan sampai berangkat pagi pulang malam ke rumah saya sampai malam-malam gitu ya, minta referensi saya minta referensi teman-temanmu, oke saya kasih. Sering tiap hari itu ke rumah saya, dan saya nggak nolak, nggak pengen jadi agent. Ternyata jadi agent capek banget ya, saya lihat dia. Akhirnya dia nggak jadi, akhirnya tetap komunikasi di BBM ya. Ayo Fer, ini ada training agent baru, ayo kamu kalau lihat. Enggak wes, terima kasih, nanti kalau ada teman yang ikut saya konfirmasi ke sama dia. Saya nggak ada waktu, kebetulan suami saya kan ngajar ya 1 minggu full, dan saya juga di kantor seminggu full gitu. Dan akhirnya pinter ya leader saya ini ya, dia nggak mati akal. Jadi teman-teman di sini jadi agent harus gitu ya, harus punya strategi. Kalau ini nggak bisa, harus pakai jalan ini gitu ya. Jadi jangan dibiarkan, nggak cocok, itu nggak, tetap ada yang namanya follow up gitu ya. Akhirnya dia ke rumahku, dia bilang gini, Kan, kamu kan punya cicilan 1 juta per bulan di Prudent gitu. Iya, terus gimana kalau 1 juta ini dibayarin, ada yang bayarin gitu dia. Dibayarin maksudnya, iya dibayarin sama Prudent. Mosok saya gitu, yang namanya madu ya, mata duitan ya. Akhirnya, wah enak ya kalau dibayarin, saya mikirnya gitu. Itu dia belum ngajak agent, terus piye caranya? Yo kamu jadi itu, kamu nawarin nawarin ke teman-temanmu tabungan ini, lumayan loh komisinya, kamu nanti langsung dibayari sama Prudent. Yang namanya madu tadi ya mikir, iya loh 1 juta ya lumayan ya dibayari Prudent gitu. Karena saya melihat leader saya nih waktu itu dia nunjukin ya, saya loh komisinya sekian, kok enak gitu. Akhirnya saya coba ikut waktu itu ya. Dan waktu itu ternyata yang masuk memang suami saya dulu, karena saya memang dengan kesibukan sangat nggak bisa ikut training ya. Akhirnya suami saya yang ikut, dan suami saya juga nggak fokus, nggak bisa. Akhirnya saya yang diajak riwariwi sama Mbak Wiwi, leader saya. Wes kamu buat nodatalis teman-temanmu siapa aja. Akhirnya saya buatin ini. Oke. Jadi setelah pulang dari pasar teman-teman, saya langsung ngetuwer bahasa Jermannya cari nasabah. Jadi alhamdulillah teman-teman, dan itu pun dimudahkan. Tapi meskipun mudah teman-teman ya, di situ saya melalui kehujanan, kepanasan, itu saya tetap nggak menyerah. Saya tetap nggak apa-apa lah. Yang penting yang namanya saya pengen 1 juta per bulan itu loh, bayarin tabungan saya. Akhirnya alhamdulillah teman-teman, 1 minggu kemarin saya dapat 1 juta, hampir 40 juta api ya waktu itu. Saya belum jadi agent, jadi itu saya masukkan ke suami saya gitu. Akhirnya kok bener apa nggak sih? Saya lihat di rekening saya, kok iya kok 1 jutaan gitu ya. Wah kok enak. Terus di situ saya baru mikir teman-teman ya. Terus saya mikirnya gini, loh boleh duit kok gampang ya. Misalkan saya kan udah 1 minggu tuh ya jalan, terus 1 minggunya lagi saya udah gak jalan, saya sudah sibuk dengan pasar saya. Saya mikirnya gini, loh kok tiap bulan dikasih ya sama Prudent. Saya mikir gini, oh berarti
Mas yo aku pengen 5 juta per bulan juga bisa ini, saya gitu ya, saya mikirnya gitu. Kok cari uang kok enak sekali, beda dengan berdagang ya. Kalau berdagang, kalau kita misalkan nih kita tutup, kita nggak buka ya, nggak ke pasar, kita kira-kira dapat uang nggak? Nggak dapat. Saya mikirnya gitu. Tapi beda dengan bisnis ini teman-teman ya. Ternyata misalkan kita dapat 10 nasabah, terus besoknya kita nggak dapat tiap bulan, kemudian tetap ngasih nggak? Tetap ngasih. Di situ saya baru, loh kok enak ya. Aku terus akhirnya, padahal saya waktu berdagang itu juga nggak begitu itu ya, nggak begitu sepi, rame. Setiap minggu saya penghasilan saya sekitar hampir 10 sampai 15 juta ya buat omset saya di waktu saya dagang itu. Kemudian, nah dari situ saya mulai diizinkan sama suami untuk menjadi agent untuk berselingkuh ya, menyabang gitu ya. Saya diginiin, kamu bener tak kok mau jadi agent, terus pasarmu ya apa gitu. Wes nggak apa-apa, saya ambil pegawai gitu. Akhirnya saya ambil pegawai dan alhamdulillah teman-teman, waktu itu tadi ya AJI kan sempat trouble dan itu saya mikir, loh ini gak direstui apa piye, saya gitu. Terus akhirnya saya masih menunggu ya, saya Mei baru dapat kelulusan AJI dan di situ ternyata teman-teman saya mikirnya kan gampang ya, wah boleh duit gampang gitu. Ternyata bulan Mei itu saya sama sekali nggak dapat nasabah, dapat 2 teman-teman ya, dapat 2 itu seneng. Tapi ternyata apa, nasabah saya ini bayar sekali alias lapse, luar biasa ya, agent baru. Terus seneng dapat 2 nasabah, ternyata di akhir-akhir Mbak Sa nggak mau lanjutin ini. Dan itu luar biasa sakitnya teman-teman ya, sempat down. Aduh, 1 bulan saya nggak dapat nasabah sama sekali ya, cuma dapat 2 tok. Akhirnya saya curhatkan sama leader saya. Jadi teman-teman di sini kalau lagi galau, lagi down, lagi gak semangat, lagi bingung, maju mundur, apa ini kayak gitu, teman-teman langsung curhatkan ke leader teman-teman ya. Pasti leader akan memberikan solusi yang tepat ya. Kemudian saya curhat, aduh ini ya apa yuk, kok angel yuk, ternyata jadi agent Prudential tuh uangnya, saya gitu. Loh, padahal kamu kan udah ngerasain, sudah dikasih Prudential 1 juta gitu loh. Iya, tapi ternyata nggak sesuai di pikiran saya gitu. Akhirnya saya dikasih tahu sama leader bahwa kamu bisnis ini tuh jangan mikirnya prospek closing. Prospek kemarin saya mikirnya gitu ya. Ketika saya prospek, saya mikirnya prospek closing gitu. Ketika nggak closing, sakitnya di mana? Sakitnya di sini ya. Ketika prospek nggak closing, aduh, dan sakitnya luar biasa ya teman-teman. Akhirnya saya curhat sama leader, kok gini ya bos, aku bakulan aja saya gituin. Akhirnya leader saya bilang, loh, anggap saja bisnis ini tuh bisnis membantu gitu loh, jangan mikir closing. Jadi ketika si A kamu bantu nggak mau, bantu si B kamu bantu nggak mau, ya sudah, cari yang mau kamu bantu gitu. Akhirnya mindset saya itu ya, saya ganti, oh iya, bisnis ini adalah bisnis membantu. Akhirnya saya jalani waktu itu, alhamdulillah Juni teman-teman saya langsung closing 13 case ya, 1 bulan tuh. Dan itu sekitar hampir 5 bulan lebih lah ya gitu. Dan di situ saya baru yang namanya agent ya seneng gitu loh. Akhirnya habis itu saya Juli masih ingat ada yang namanya kandidat UM. Itu akhirnya saya itu masuk gitu loh ke kandidat UM, dan itu leader saya manggil saya, kamu itu ya ikut UM? Enggak mas, apa UM kayak alamu gini? Iya saya gituin ya. Enggak mas, saya nggak mau UM loh. Terus kamu maunya apa? Saya gitu, saya digituin. Saya cuma mau income 5 juta per bulan, 5 sampai 10 juta lah. Oh dia gitu, loh kamu itu loh nanti kalau menjadi UM, jadi saya nggak pernah terlintas ya teman-teman. Saya cuma pengen ketika jadi agent saya pengen income 5 sampai 10 juta aja gitu. Jadi wis gak pengen macem-macem. Akhirnya dikasih tahu sama leader, kamu itu loh kalau UM komisimu hampir 5 sampai 10-an loh, gak ngurus gitu teman-teman. Memang nggak. Saya lihatnya kan capek gitu lihat leader saya, dan saya nggak mau. Saya pengennya nyantai gitu ya, kerja nyantai gitu. Dan akhirnya teman-teman
di situ leader saya bilang gini, loh kamu itu loh ya, kan waktu itu API saya baru sekitar hampir 60 juta ya bulan Juli, awal Juli. Dia bilang, kamu kalau nggak UM tahun ini, API kamu yang sekian ini loh, nanti tahun depan mau mulai nol. Nah di situ teman-teman ya, siapa yang mau promosi UM? Saya doakan ya tahun depan promosi ya, harga mati loh ya. Iya, jadi pemenang. Saya dulu juga gitu, saya nggak minat sekali sama UM waktu itu teman-teman. Ketika leader saya bilang, kamu kalau tahun depan tidak UM, kalau tahun ini tidak UM, API kamu nol, tapi komisi tetap, dia bilang gitu. Dan itu saya nggak terima teman-teman. Tahu sendiri ya cari nasabah ya, hah? Ya susah-susah gampang gitu ya. Ada pengorbanan di situ. Jadi ketika saya, mosok saya gini, ya ini loh, kamu kalau tahun depan ngejar lagi, kamu akan mulai nol, mulai dari nol perhitungannya. Dan di sini saya mikirnya gini, loh, wong aku boleh nasabah ini jungkir balik gitu ya, tahu ya jungkir balik ya, apalagi nanti tahun depan. Saya berpikirnya kan mungkin saya dulu main referensi ya, terus akhir-akhir waktu mau UM butuh omset banyak, saya juga belajar canvassing. Dan di situ saya mikirnya canvassing sama referensi enak mana? Referensi ya teman-teman. Referensi sekali datang langsung closing. Beda dengan canvassing. Canvassing butuh kepercayaan ya, jadi butuh beberapa follow up. Dan di situ kan nggak mau teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa ketika saya omset masih kurang 60 ya, itu saya tetap di pikiran saya harga mati UM. Saya harus UM. Padahal saya masih punya pasar ya yang harus saya itu nih, dan nggak tahu kenapa ya sudah akhirnya. Ketika meeting tengah tahun, waktu itu di Sarangan ya, saya tulis impian saya. Jadi teman-teman di sini jangan main-main dengan yang namanya impian. Kalau teman-teman pengen misalkan pengen beli mobil, langsung teman-teman. Terus nggak usah ragu-ragu, tulis. Karena di situ alam itu juga akan membantu mengabulkan. Allah itu juga gini. Misalkan saya pengen rumah, Allah itu sudah nyiapkan rumah. Ini rumah buat kamu. Kamu ambil nggak? Kamu kejar nggak? Itu kalau di bisnis Prudential teman-teman ya. Jadi luar biasa di Prudential itu untuk manajer pun tidak butuh waktu bertahun-tahun. Leader saya dulu 6 bulan teman-teman bisa kejar unit manager, dan di situ saya berkata-mata dengan dia. Kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Jadi kalau saya di sini bisa, teman-teman juga pasti bisa ya. Amin. Jadi waktu saya memutuskan UM, saya nggak tahu kenapa saya tulis. Saya waktu itu memang semua yang teman-teman kandidat saya tuh sudah lama ya, hampir 2 tahun, 1 tahun, dan di situ sering banyak yang ngomong, kamu tuh loh baru masuk bisa UM kayak gitu-gitu. Terus teman-teman pokoknya kalau ada yang ngomong negatif tentang apapun itu, teman-teman terus ada dibadain, tahu ya jadi badain, jangan direken ya. Tetap pakai kacamata kuda, gak ngurus gitu ya. Nggak tahu kenapa, karena saya mikirnya gini, bisnis di Prudential ini kan bisnis yang mudah ya, golek duit cepet, terus mau cari jabatan juga mudah gitu loh. Jadi teman-teman harus menanamkan, ya. Jadi yang masih punya pikiran kok susah ya, kok angel ya, kayak gitu teman-teman dibuang, dihilangkan ya. Bahwa cari uang cepet jadi Prudential, tepuk tangan buat Prudential. Jadi waktu itu saya tulis ya impian saya kan goal, disuruh nulis goal ya. Saya harus UM dengan API 200 juta, API bisa lebih, saya gituin. Padahal juga nggak ngerti kok iki angel, kok itu mudah atau ya apa. Yang penting pokoknya saya nggak pernah punya rasa apa ya, kayak bimbang, ragu gitu ya. Jadi beda sama agen-agenku yang sekarang itu kayak gini ya. Misalkan dia kan closing ya bulan tuh sempet 6 case gitu ya closing. Wah, akhirnya saya gini nih, kamu UM ya, kamu maju UM ya. Itu dia bilang semangat, iya mbak, iya saya kan UM. Apa persyaratannya? Ini nih, terus ya udah, kamu harus kejar ini. Ya ternyata bulan berikutnya nggak ada closingan sama sekali. Saya telepon loh, kamu katanya mau UM, kalau mau UM ya harus tiap minggu harus closing, saya gituin. Ternyata apa jawabannya? Tiba UM itu angel mbak, gak sido. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman yang pengen UM, pastikan teman-teman
yakini itu ya, pasti bisa. Dulu saya nggak tahu kenapa saya tulis saya mau UAPI 200 juta, bisa lebih. Tuh. Alhamdulillah teman-teman, saya achieve ya. November saya sudah achieve 400 lebih ya direct. Jadi saya akhirnya unit manager. Kemudian Mas, materi saya ada. Mungkin ada yang ditanyakan? Background saya, sharing-sharing saya tadi ya. Ada ya. Oke, saya masuk materi. Jadi bisnis di sini tuh melihat siapa yang dilihat gitu ya. Jadi saya dulu juga gitu. Dulu waktu itu bukan leader saya ya, bukan hanya leader saya, tapi juga ada leader-leader lain yang membuat motivasi saya. Saya terinspirasi banget waktu itu ketika saya dikenalkan dengan leader lain ya. Dia juga orangnya juga biasa saja, ibu rumah tangga juga. Model penampilannya juga biasa saja. Di situ saya dikenalin dan dia bilang gini, ini loh calon unit manager dan komisinya itu loh hampir 5 juta kan. Dan di situ saya mulai terinspirasi teman-teman bahwa bisnis di Prudential itu tidak harus kemampuan teman-teman ya, nggak harus S1, S2, S-Lilin, cukup minimal SMA juga semua berpeluang, tidak harus orang kaya. Jadi di situ saya baru ternyata bisnis di Prudential itu nggak harus orang yang ganteng, cakep, cantik, kaya bisa jadi manajer, tidak teman-teman ya. Yang bekerja keras di situ yang akan mendapatkan kemenangan ya, apa yang dicita-citakan. Oke, kita masuk materi ya, teman-teman. Saya tak minum dulu ya. Jadi teman-teman, materi saya judulnya bekerja dengan hati ya. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan hati sepenuhnya, teman-teman akan mendapatkan yang namanya refleksi langkah menggapai yang namanya kepuasan, kesenangan, dan kebahagiaan dalam bekerja. Jadi kalau teman-teman bekerjanya nggak dengan hati, teman-teman misalkan cuma dapat puas, tapi nggak bahagia, tapi nggak senang. Senang nggak? Tetap nggak bahagia. Dia udah puas, udah mencapai unit manager misalkan, tapi dia nggak bahagia. Karena apa? Dia kerjanya tidak dengan hati. Oke ya, kita bekerja dengan hati, kita akan menemukan yang namanya kepuasan, kesenangan, dan kebahagiaan. Ini ya Pak ya. Udah. Oke teman-teman. Kesuksesan di sini saya ibaratkan es batu ya, tahu es batu ya, es batu. Kalau kita celupkan di air laut, kayak kita pas minum es degan gitu ya, segernya, itu kan pasti es batunya mesti mengambang. Nah, kesuksesan di sini saya artikan sebagai es batu, ilustrasinya ya. Di situ sukses itu seperti es batu. Es batu kalau dicelupkan di air kan cuma mengambang. Nah, kelihatan di atasnya saja. Nah, orang lain kalau melihat kesuksesan kita atau leader-leader lain pasti gini, oh enak yo, isok beli mobil, isok beli rumah, isok jalan-jalan ke luar negeri, gitu. Pasti bilang enaknya saja. Tapi mereka tidak pernah melihat yang tidak pernah dilihat orang lain kan ini di bawahnya. Nah, kalau orang mau sukses harus melewati yang namanya ini. Yang pertama adalah persistensi. Ada persistensi, ada kegagalan, ada pengorbanan, kekecewaan. Dan di situ itu loh yang tidak dilihat sama orang-orang. Orangnya akan melihat yang sekarang ini loh, wah enaknya, itu pasti. Wah enak ini ya, kayak gitu. Dan dulu saya di Prudential itu ya teman-teman, ketika saya closing banyak gitu ya, itu ada yang bilang gini, wah kenaan leadermu. Dan saya tuh mikir, ini ya apa sih? Saya oleh akeh kan aku, bukan leaderku. Ya leader cuma berapa persen? 3%. Kalau agent close-nya berapa persen?
30% banyak mana? Banyak agent teman-teman ya. Dan di situ saya mulai oh iya, kok bisa mikirnya gitu ya? Kok enak leadermu kayak gitu? Itu orang-orang negatif ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisnis siapa yang bekerja keras, siapa yang berkomitmen, dia akan mendapatkan. Jadi di sini ada persistensi di sini kan ada dua ya. Persistensi itu mempertahankan nasabah biar tidak lapse. Kalau jadi lapse kan persistensi kita berkurang ya. Kalau mau promosi, yang mau promosi ingat-ingat ya, minimal berapa? 85%. Jadi kalau di bawah 85% bisa promosi? Nggak bisa, meskipun omsetnya besar. Kalau persistensi di bawah 85% nggak bisa promosi ya. Kemudian persistensi di sini untuk kesuksesan, persistensi di sini ibaratnya konsisten. Jadi yang dilakukan seorang agent itu kan prospek ya, prospek dan follow up, dan itu setiap hari. Dan kita harus bisa mempertahankan yang namanya persistensi sukses tadi, mempertahankan konsisten prospekannya tadi loh. Jadi kalau ada agent yang misalkan Mbak saya pingin UM gitu ya, tapi ternyata sehari prospek, sehari tidak, sehari prospek, sehari tidak. Kira-kira bisa UM? Bisa, tapi suwi berapa tahun gitu ya, lama. Jadi nggak bisa cepet. Tapi kalau kita harus bisa mempertahankan yang namanya persistensi, konsisten ya teman-teman, setiap hari prospek, ya harus prospek. Jadi agent kalau dibilang lancar prospekannya itu harus 3 bulan lah tiap hari. Kalau misalkan baru 2 bulan terus nggak prospek, itu juga nanti mengawali lagi. Jadi kalau mau pengen lancar, teman-teman harus membiasakan diri ya untuk biar bisa lancar prospek setiap hari. Kemudian di situ ada kegagalan pasti ya. Nggak ada sesuatu untuk menuju kesuksesan, nggak ada yang namanya nggak gagal. Dulu gagal promosi juga ada ya, gagal jalan-jalan ke luar negeri. Terus gagal prospek, pasti ya ditolak, itu pasti. Jadi misalnya kita sudah presentasi gitu ya, ternyata nggak ada yang closing, nah itu pasti ada. Jadi kadang ada yang nggak mau nerima, agent-agent yang baru AJI awalnya semangat gitu ya, pas kok tulis impiannya pengen mobil, pengen beli rumah, pengen beli apa gitu ya. Ternyata ketika di lapangan dia sok kaget, kok gini ya. Itu pasti. Jadi kadang banyak agent yang kena penyakit kritis ya. Di sini nggak ada ya BRS ya, mutaber, mundur tanpa berita, itu pasti teman-teman ya. Jadi harus mau yang namanya mengalami ini kegagalan, pengorbanan itu juga pasti harus ada yang dikorbankan. Dulu pasar saya kalau nggak saya tutup sama ini nggak bisa berdiri di sini teman-teman ya. Akhirnya waktu itu saya berpikir pasar oke, prudent juga oke, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi harus fokus. Dulu ketika saya masih eman gitu ya, mau saya tutup itu kok omsetnya lumayan besar, nggak saya tutup, saya juga pengen UM. Dulu saya gitu ya, sempat galau. Akhirnya bulan Agustus ya, Oktober itu saya tutup teman-teman, dan disitu saya merasakan kebebasan, merdeka gitu loh. Terus nggak ada beban lagi, akhirnya saya bisa langsung fokus ke jadi agent prudent ya. Di sini masih ada yang part time ya. Gagap kumpulkan semua. Tapi teman saya part time juga bisa SDM kok Bu. Gitu. Jadi tergantung kitanya yang mengatur. Jadi ketika saya memutuskan untuk menjadi UM, saya harus ada yang dikorbankan. Pasar anak saya waktu pas